kita sebagai orang Kristen dalam meraih kerajaan Allah dan dalam memperjuangkan kerajaan Allah. Dalam ajaran Kristen menyebut bahwa ketaatan kepada hukum Taurat ialah bagian dari hukum kerajaan Allah. Yang ketiga, cara mewujudkan kerajaan Allah di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mewujudkan kasih yang diajarkan Yesus, yaitu dengan cara kita berbagi kasih dengan sesama kita, dengan orang-orang di sekitar kita, dengan fakir miskin, dengan membagikan berkat, baik itu berupa makanan, uang, atau lain sebagainya. Yang kedua, menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan dan berserah kepada Tuhan. Artinya, kita perlu menyerahkan seluruh hidup kita, seluruh karya perencanaan kita kepada Tuhan. Biarlah kita yang merencanakan semuanya, dan yang terjadi itu menurut kehendak Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang boleh terjadi di dalam hidup kita, bukan kehendak kita. Yang ketiga, berani meninggalkan unsur-unsur duniawi yang menghambat terwujudnya kerajaan Allah seperti kekayaan, kekuasaan, dan kehormatan. Artinya, kita berani meninggalkan seluruh harta kita, meninggalkan jabatan kita, kehormatan kita untuk mewujudkan kerajaan Allah. Karena di dunia modern seperti ini, kita lebih mementingkan uang, kita lebih mementingkan jabatan, lebih mementingkan apa yang menjadi kebutuhan dalam hidup jasmani kita. Tapi kita perlu untuk mewujudkan dan meraih juga apa yang menjadi kemauan Tuhan dalam mewujudkan kerajaan Allah, dengan cara kita memperjuangkan iman kita memperjuangkan hubungan relasi kita dengan Tuhan dengan baik. Berikutnya, dalam dunia modern seperti saat ini, perlu adanya perhatian khusus dalam gereja. Contohnya, sekarang banyak sekali orang yang tidak lagi mementingkan akan gereja. Mereka lebih mementingkan akan kepentingan pribadi mereka, akan kepentingan jasmani mereka. Di mana pada hari Minggu mereka tidak lagi ke gereja, tapi lebih memilih untuk pergi piknik, pergi ke tempat-tempat wisata, jalan-jalan dengan teman-teman, dan lain-lain. Karena dalam
disorot dalam tulisan ini bukanlah keseluruhan konsep kerajaan Allah dalam Perjanjian Baru, melainkan terbatas pada konsep atau gagasan yang terdapat dalam Injil selatan. Yang pertama, Injil Matius. Istilah kerajaan dalam Injil Matius dipakai 5 kali, sedangkan istilah kerajaan surga dipakai sebanyak 12 kali. Namun, tidak perlu mementingkan kedua istilah tersebut. Oleh karena pada dasarnya Matius menunjuk kepada satu hal yang sama, yaitu hal kerajaan surga atau kerajaan Allah. Perumpamaan pertama dalam Injil Matius adalah perumpamaan seorang penabur yang keluar untuk menabur, yang tertulis dalam Injil Matius pasal 13 ayat 1 sampai dengan 23. Yang kedua, Injil Markus. Sebagaimana Matius, Markus juga menyampaikan pelayanan